Shalom saudara. Di dalam kita memahami Ayub pasal 23 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 17, ada baiknya kita membaca pasal 22, 23, 24 secara utuh. Sehingga dari situ kita bisa memahami kenapa Ayub memberikan pernyataan-pernyataan di dalam pasal 23. Khususnya bagian kita yang kita bahas adalah ayatnya yang ke-10 sampai dengan 17 ini. Ya. Jadi gambaran secara umum Bapak Ibu bahwa ketika Ayub yang dikatakan oleh firman Tuhan di pasal awal daripada kitab Ayub ini, dia seorang yang saleh, artinya dia seorang yang memperjuangkan kekudusan hidup, dia seorang yang jujur, tak punya topeng, tak ada kemunafikan, dan dia seorang yang takut akan Allah, menghargai Allah di dalam hidupnya. Dia tahu bahwa dia hidup di hadapan Allah, maka tentunya dia adalah seorang yang menjauhi kejahatan. Itulah orang daripada Ayub pasal 1. Dan hidupnya yang diberkati oleh Tuhan dengan 10 anaknya, harta benda yang melimpah. Tiba-tiba dalam waktu sekejap itu ludes habis. Bukan hanya itu, dia harus mengalami sakit penyakit yang cukup mengerikan ya, sampai dia harus tinggal di pinggir dapurnya. Untuk melawan rasa sakitnya dia butuh panasnya api di dapur. Dan itu tentunya sangat-sangat menyiksa dia dalam kondisi terpuruk oleh karena sakit penyakit ini. Nah, kehadiran daripada teman-temannya sebenarnya kita harapkan boleh membawa angin segar bagi Ayub dalam kondisi seperti itu. Tapi nyatanya mereka hadir bukan untuk menghibur dan menguatkan dia, malah memberikan pernyataan-pernyataan yang sifatnya menyudutkan Ayub. Seakan-akan Ayub adalah orang yang berdosa, orang yang berbuat kesalahan. Nah saudara, tadi ketika membaca pasal 22 itu, misalnya ya, apa perkataan Elifas di situ? Di dalam ayatnya yang ke-5, bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Jadi Elifas menuduh Ayub berdosa. Kamu mengalami penderitaan ini karena dosamu. Jadi sebaiknya Anda bertobat. Ya. Itu ya di dalam ayatnya yang ke-5 tadi. Ya. Seakan-akan Ayub ini punya dosa besar, maka dia mengalami penyakit seperti itu. Jadi banyak konsep seperti ini juga merajalela di tengah-tengah kita ya. Artinya kalau ada orang sakit, kalau ada orang ditimpal malapetaka, kalau ada orang meninggal dunia, seringkali konsep banyak orang itu, oh karena ada dosa, ya, karena ada salah, karena dia buat sesuatu. Tidak selalu Bapak Ibu, kasus Ayub ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa tidak semua yang terjadi dalam hidup ini seperti itu, lalu kita hakimi sebagai penghukuman daripada Allah. Tidak loh. Ayub mengalami apa yang dideritanya itu bukan karena dosanya. Karena apa? Udah jelas di awal itu dinyatakan bahwa dia bukan orang berdosa. Dia sangat saleh di zamannya. Mungkin dia orang paling terdepan di dalam soal takut akan Tuhan. Ya. Nah, dari pernyataan-pernyataan Elifas ini, terutama juga di dalam apa yang dikatakan Elifas di dalam ayatnya yang ke-13 ya. Saya bacakan ayat 13. Ayub 22 ayat 13. Tetapi pikirmu, tahu apa Allah? Dapatkah ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Jadi Elifas memandang Ayub itu tidak punya dasar teologi yang benar. Dia tidak punya pemahaman yang tuntas dengan Allah. Itu menurut Elifas. Jadi Elifas ini sok tahu ya. Saya melihat teman-teman Ayub ini, Elifas, Bildad dan Zofar maupun Elihu, ya, mereka ini seakan-akan bijak, tapi justru tidak bijak. Kenapa? Karena yang dibutuhkan Ayub itu bukan kalimat-kalimat yang seperti itu. Yang dibutuhkan Ayub adalah kekuatan, penguatan, penghiburan. Tapi orang-orang ini tidak berbuat seperti itu, malah dia dituduh, dia disakiti secara perasaannya.
Ini juga wanti-wanti bagi kita ya, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh orang yang ada dalam keterpurukan seperti itu. Caranya kita menolong itu jangan menyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya menyudutkan, ya. Bangunlah kepercayaan dirinya. Dan saya sangat setuju dengan seorang konselor senior berkata bahwa kalau kita berhadapan dengan orang yang sedang berduka atau orang yang sedang menderita, nggak usah terlalu banyak omong, udah hadir aja, duduk aja di sampingnya, ya, dan mungkin ya tepuk pundaknya, udah cukup, jangan berkata-kata, karena bisa aja kata-kata kita justru tidak membangun dia, tidak memberikan kekuatan kepadanya, tapi justru semakin menekan dia, ya. Jadi ini prinsip Bapak Ibu ya. Makanya juga kalau ada duka ya, misalnya ada kebaktian-kebaktian penghiburan itu karena duka itu ya, ada orang meninggal lalu keluarganya kita hibur. Udahlah, nggak usah terlalu banyak bicara itu. Saya melihat di beberapa kegiatan-kegiatan penghiburan itu ya, entah ibadah penghiburan, ibadah pemberian dalam peti, pemakaman. Aduh, orang kalau bicara panjang ngalur ngidul ini itu dan dia mengulangi apa yang disampaikan oleh orang lain. Aduh, itu mubazir ya, mubazir, terlalu banyak menyita waktu. Ya, saya itu maunya ya singkat aja kalau bicara di tempat-tempat penghiburan seperti itu ya. Gak usah terlalu panjang lebar. Ya. Kehadiran kita sebenarnya itu sudah cukup. Ya. Nah, Elifas ini menyampaikan nasihat ya, kata-kata yang menyudutkan. Maka Ayub memberikan respons. Ya. Pasal 22 adalah perkataan Elifas, pasal 23 dan 24 adalah jawaban daripada Ayub. Nah, apa yang dijawab oleh Ayub? Ayub memberikan jawaban yang luar biasa Bapak Ibu, bahwa dia memahami Allah itu tidak seperti yang dipandang oleh Elifas. Misalnya ya, kita tahu di dalam ayat yang ke-13 tadi, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Pemahaman Ayub tentang Allah, Allah itu adalah Allah yang tidak berubah. Artinya apa yang telah dirancang oleh Allah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah, itu nggak ada orang yang menghalangi dia, nggak ada oknum, nggak ada hal yang bisa menghalangi Allah di dalam menjalankan kehendaknya. Itu poinnya. Ya. Jadi Allah itu sangat berotoritas menurut pemahaman Ayub. Dia punya otoritas, dia punya kemutlakan, dia punya wibawa, dia punya wewenang atas hidup manusia. Allah itu punya wewenang. Jadi kalau ada yang dikehendakinya, ya nggak ada orang yang mampu menghalangi. Dikatakannya di dalam ayatnya yang ke-13. Kemudian yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-13 bagian B, apa yang dikehendakinya dilaksanakannya. Jadi kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang mampu menghalangi, pasti dilaksanakan. Dan ayat 14, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Ada penetapan dari Tuhan. Jadi dalam konsepnya Ayub, ya, setiap waktu, setiap fase di dalam hidup ini, di mana kita itu hidup di dalam kronos. Nah, setiap momen di dalam kronos itu, ya, atau setiap kairos di dalam kronos itu semua ditetapkan oleh Allah. Ini pemahaman yang yang sangat mendasar ya tentang cara orang-orang reformasi memahami Alkitab ini, bahwa Allah itu sungguh-sungguh berotoritas, Allah itu sungguh-sungguh mutlak, dia berkuasa penuh, dia mengatur sejarah karena dia memang Allah pencipta. Itu poinnya. Kemudian yang kedua, Ayub membangun dasar pemahaman tentang Allah ini dan tentang sikapnya kita berhadapan dengan Allah. Apa sikapnya? Di dalam ayatnya yang ke-15, itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia.
ayat ayat 15 bagian B. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Jadi sikap yang perlu dibangun menurut Ayub dalam kondisi seperti ini, yaitu membangun rasa takut kepada Allah. Jadi konsepnya Ayub dalam penderitaan seperti ini pun, dia mengakui bahwa Allah berotoritas. Allah punya wibawa, punya hak, punya wewenang atas hidup. Jadi kita harus tetap menghargai Tuhan dalam penderitaan sehebat apapun. Kita harus terus menghargai Tuhan, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Jangan menuduh Tuhan yang aneh-aneh. Ya. Memang kalau kita lihat ya, pertumbuhan daripada imannya Ayub ini progresif ya. Ya nanti di pasal 42 kita tahu bahwa Ayub benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika dia berkata bahwa kalau selama ini aku hanya mendengar dari orang-orang tentang Engkau, tapi hari ini, saat ini mataku sendiri melihat tentang Engkau. Jadi kemutlakan Allah di dalam hidup Ayub ini sangat tampak menurut pengakuan daripada Ayub. Jadi Allah itu tidak berubah dengan segala ketetapan-ketetapannya. Dia pasti menjalankan dan tidak ada orang yang menghalanginya. Dan dia menetapkan itu seturut dengan pemahaman Ayub. Pasti ada maksud yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidupnya. Nah, kita tahu nanti memang di dalam Alkitab kita Ayub ini disinggung oleh baik itu di perjanjian lama sendiri maupun di perjanjian baru, Bapak Ibu. Ya. Jadi saya pernah katakan kan bahwa informasi-informasi tentang satu hal dalam Alkitab itu mari kita lihat dari Alkitab itu sendiri. Nah, saudara tahu di dalam perjanjian lama, di dalam Yehezkiel pasal 14 ayat 14 sampai dengan ayat 14 dan ayat 20. Daud itu disinggung di situ, disebutkan di situ, dan dia disejajarkan dengan pahlawan iman yang lain. Pahlawan iman yang lain, maksudnya di dalam Yehezkiel itu dia disejajarkan dengan Daniel, dia disejajarkan dengan Nuh. Nah, saudara nanti baca ya. Nuh dan Daniel itu adalah pahlawan iman. Ya, saudara tahu Nuh, bagaimana dia bergumul ketika dia harus taat kepada Tuhan, membuat bahtera di atas gunung. Dan dia diejek oleh orang. Tapi dia tetap teguh imannya. Sampai suatu ketika ada banjir besar itu. Dan dia melihat tangan Allah yang perkasa di situ. Itu Nuh itu tokoh yang sangat besar dalam soal iman dalam perjanjian lama. Daniel, lebih hebat lagi Daniel. Dia harus berhadapan dengan singa di dalam di dalam gua ya. Dan itu iman yang luar biasa dari Daniel. Dia mengalami tangan Allah yang hebat. Jadi dua tokoh itu, Nuh dan Daniel, disejajarkan dengan Ayub. Itu artinya bahwa perjanjian lama mengakui Ayub sebagai seorang yang beriman, sangat beriman, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Meskipun yang dialami adalah penderitaan. Ya. Kalau Nuh mengalami hal yang spektakuler, dia diselamatkan dari banjir besar, dari maut yang luar biasa. Daniel diselamatkan juga dari maut yang luar biasa. Ayub mengalami penderitaan dan dia juga diselamatkan dari maut. Itu sakit penyakit yang bisa saja merenggut hidupnya, tapi Allah menyelamatkannya. Nah, saudara, apa yang kita kerjakan dari kisah Ayub ini? Marilah terus menempatkan Tuhan itu sebagai yang berotoritas di dalam hidup. Allah tidak berubah.
apa yang telah dirancangkannya, yang terbaik bagi kita. Karena rancangan Allah pasti rancangan yang terbaik. Udah, dia pasti akan laksanakan itu. Dan dari kisah Ayub kita tahu bahwa rancangan Allah itu tidak selalu harus mulus ya. Tidak selalu kita menjalani hidup yang enak-enak saja. Enggak. Kadang Tuhan hadirkan penderitaan. Untuk apa? Untuk membuat kita boleh menjadi seseorang yang lebih takut akan Dia, yang lebih dipakai oleh Dia. Dan seperti pengakuan daripada Ayub di dalam ayatnya yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Timbul seperti emas. Ya, pernyataan Ayub ini membuat kita boleh memikirkan apa yang dikatakan oleh Yeremia ketika dia berkata bahwa kita ini ada di tangan penjunan. Ya. Seperti tukang periuk ya, yang membuat tanah liat itu sesuka hatinya menjadi lebih indah. Nah, seperti itu juga hidup ini. Ayub memahaminya seperti itu. Aku menderita ini, aku mengalami ujian hidup seperti ini supaya apa? Suatu ketika saya akan muncul seperti emas. Ya, emas itu memang harus dihajar habis-habisan ya, baru dia menunjukkan keasliannya ya, kecerahannya ya, warnanya, mengkilatnya dia emas itu, pancaran daripada kemuliaan emas itu harus melalui api ya. Ada lagu di bahasanya situ, nah le itu alite balu tidoa use. Nah itu seperti itu ya, kita mengalami didikan, hajaran ya, untuk apa? Supaya kita boleh muncul seperti emas. Itu kata Ayub. Perjanjian baru nanti di dalam surat Yakobus, Ayub ini juga disinggung sebagai teladan di dalam penderitaan. Ya. Jadi seperti status saya di Facebook itu, bahwa penderitaan Ayub ini punya nilai eskatologis. Artinya punya nilai di masa depan. Dia menderita saat ini, tujuannya apa? Ada sesuatu reward di masa depan. Ya. Nah, nanti kita lihat sejarah Ayub ya, setelah dia dihajar, anaknya mati, harta bendanya ludes, istrinya meninggalkan dia kena borok, sakit penyakit. Setelah Tuhan sembuhkan dia diberkati secara melimpah. Ya, dia diberkati dengan melimpah. Dalam pasal 42 nanti saudara baca itu, 42 itu luar biasa ya. Tangan Allah yang hebat, yang perkasa memulihkan keberadaan Ayub. Nah itulah ya, dalam Yakobus pasal 5, saya bacakannya sama kita ya. Yakobus pasal 5 ayat 11, apa yang dikatakan di situ? Enggak, dari ayat 10 aja lah kita baca. Saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub dipulihkan oleh Allah, dan di akhir daripada hidupnya dia justru mengalami tangan Allah, diberkati secara melimpah. Dan dia sebenarnya ketertundukan kita, kesetiaan kita, ketekunan kita di dalam iman ini kepada Allah. Ya, Allah yang luar biasa ini, Allah Tritunggal yang kita kenal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita, memiliki nilai eskatologis. Ya, bukan saja hanya berkat yang dialami oleh Ayub di masa hidupnya, tapi ada berkat surgawi, ada berkat yang disediakan oleh Allah, ada mahkota yang disediakan oleh Allah bagi mereka-mereka yang setia kepada Tuhan, setia kepada Kristus,
meskipun harus menghadapi penderitaan. Bukankah Kristus juga sudah mengalami penderitaan demi kita? Dan mahkota kemuliaan itu sudah disediakan oleh Kristus bagi mereka yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.